Pemirsa, kasus baru COVID-19 kembali melonjak hingga 8.369 kasus. Satgas COVID-19 mengatakan lonjakan terjadi karena belum optimalnya validasi data dan turunnya tingkat ketaatan akan protokol kesehatan. Lagi-lagi kasus baru COVID-19 kembali membludak hingga 8.000 kasus. Kasus baru kian meningkat dalam sepekan terakhir, mulai dari 5.000 menjadi 6.000 kasus hingga puncaknya menjadi 8.000 kasus. Namun Satgas Penanganan COVID-19 menyebutkan terjadi lonjakan karena belum optimalnya validasi data secara langsung. Angka yang sangat tinggi ini salah satunya disebabkan karena sistem yang belum optimal untuk mengakomodasi pencatatan, pelaporan, dan validasi data dari provinsi secara real time. Seperti kasus COVID-19 di Papua yang tercatat 1.700 kasus yang ternyata hasil akumulasi sejak 19 November kemarin. Selain karena belum optimalnya validasi data, lonjakan kasus juga dipicu libur panjang pada akhir Oktober lalu. Satgas menemukan terjadi tren penurunan kepatuhan individu sebelum dan sesudah liburan. Dari penggunaan masker yang awalnya 89% turun menjadi 59%. Lalu kepatuhan jaga jarak pun turun dari 77% menjadi 43%. Selain itu, tempat terjadinya pelanggaran protokol kesehatan paling sering dijumpai di restoran atau kedai sebesar 30%. Disusul rumah 21%, tempat olahraga 18%, jalanan umum 14%, dan tempat wisata 13%. Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan liburan dan turunnya tingkat kepatuhan jadi pemicu tingginya kasus COVID-19 harian. Ini adalah angka yang sangat besar dan tidak bisa ditolerir. Mohon agar diperhatikan bahwa terus meningkatnya angka kasus positif ini menandakan bahwa laju penularan masih terus meningkat. Jelas terlihat hal ini terjadi karena masyarakat semakin hari semakin mengabaikan protokol kesehatan. Jika masyarakat semakin lengah dalam menjalankan protokol kesehatan, seperti yang ditunjukkan dalam 3 periode libur panjang, maka akan meningkatkan penularan, dan apabila dilakukan testing dan tracing, maka kasus positif akan meningkat. Untuk mengantisipasi lonjakan kembali terjadi, pemerintah pun mengurangi jumlah hari libur nasional akhir tahun dari 11 hari menjadi 8 hari. Tim Liputan iNews melaporkan.